Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Judulnya menohok-nohok ya. Kenapa aku bikin video seperti ini? Karena ternyata di luar sana banyak teman-teman bidan yang mengalami hal yang seperti ini. Jadi pada saat mereka itu menikah dan punya anak, mereka tuh kayak hidup tuh dikasih persimpangan jalan gitu. Mau jadi ibu rumah tangga atau jadi bidan kayak gitu. Kalau suami ngizinin ya kerja, kalau misalkan gak ngizinin ya udah di rumah. Hey, open your mind. Hidup itu gak sempit itu gitu. Kenapa kita harus memilih? Kenapa kita harus memilih salah satu kalau kita bisa ngejalanin dua-duanya gitu loh teman-teman. Iya gak? Halo. Misal nih ya teman-teman. Misal nih, suami kalian bilang, kamu harus di rumah aja deh, ngurus rumah gitu. Karena belum ada biaya lah untuk membuka praktek. Ya diskusiin sama suami. Diskusi sama suami bahwa kita untuk menuju ke membuka praktek dan punya usaha, kita harus bareng-bareng, kita harus berjuang sama-sama, kita harus berjuang berdua. Kalau misalkan cuman berjuang sendirian, aku doang nih yang harus berjuang gitu, untuk ngurus izin, untuk ngurus tempat praktek sendirian, aku sendiri, itu nggak bakalan bisa dan nggak bakalan mampu. Tapi kalau misalkan kita berdua sama-sama, ini juga untuk kepentingan sama-sama, dan aku juga punya orang tua yang punya cita-cita pingin anaknya itu jadi bidan, kayak gitu, didiskusiin sama-sama, kayak gitu sih. Insya Allah semuanya itu akan menemukan solusi gitu. Jadi kalau misalkan suami pengen seperti ini, kita pengen seperti ini, itu diskusiin berdua. Insya Allah semua masalah itu pasti ada solusinya. Suami pengen di rumah karena mungkin pemikirannya itu, aku pengen kamu kalau misalkan udah punya anak itu full ke anak dan full ke rumah gitu. Nah, kalian bisa yakinkan ke suami bahwa nanti kalau misalkan aku tuh udah buka praktek, nanti aku akan jadwalin. Misal nih kayak aku nih, sebagai contoh nih. Buka aja pagi atau sore udah. Misalkan pagi buka sampai jam 11 gitu. Terus sore buka jam berapa sampai jam berapa. Udah. Sisanya itu bisa kalian gunakan untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak. Kalaupun misalkan kalian itu buka praktek, itu juga kalian bisa ngajak anak juga, jadi full gitu. Dan kita bisa kok kayak nerima pasien-pasien yang gampang aja, yang sesuai wewenang kita. Kalau memang bukan wewenang kita rujuk aja, nggak perlu khawatir. Toh rezeki itu sudah ada yang ngatur. Gitu. Hati-hati ya di situ ya. Rezeki itu udah ada yang ngatur lah, insya Allah. Nah, jadi nggak usah khawatir tentang pembagian seperti itu. Yang penting kita bisa mengaturnya gitu. Yang mana jadwal untuk praktek, yang mana jadwal untuk kita sama anak, mengurus rumah tangga gitu. Gitu loh teman-teman. Terus di sini aku udah nulis ya. Misal nih, misal kita itu pagi-pagi harus ngantar anak. Aku nggak bisa buka praktek tuh karena sibuk gitu. Aku pagi-pagi tuh harus ngantar anak. Ya apa salahnya gitu. Kita itu buka kalau misalkan setelah kita ngantar anak. Misal nih kita ngantar anak 6:30 deh. Dan ribet-ribetnya biasa kan pagi-pagi ribet segala macam, ngurusin anak, ngurusin suami, nganterin anak. Nah, kita itu ya buka praktek setelah selesai semuanya. Setelah kita ngantar anak ke sekolah, suami udah kerja, ya udah kita bisa buka agak siang jam 8. Nggak masalah guys. Kalian yang penting nulis jadwalnya di depan pintu, kalian buka jam berapa kayak gitu. Jadi pasien juga akan mengerti gitu, kalian buka jam berapa gitu loh. Yakinkan pasien bahwa kalian juga ada pada saat jadwal praktek, tapi kalian juga punya keluarga gitu yang harus diurusin gitulah intinya. Gitulah ya. Terus kadang tuh suami juga pengen pada saat dia libur, kita juga libur gitu. Mungkin ada yang punya pemikiran seperti itu. Nah, kalau misalkan memang suami kalian ngomong kayak gitu, punya pemikiran seperti itu, ya yakinkan bahwa
nanti kalau kamu libur, aku juga libur. Terus kalian juga bisa nulis di jadwal, kalau misalkan nih minggu libur kayak gitu, minggu tutup kayak gitu, itu juga bisa gitu. Karena pada hakikatnya adalah kita itu sebagai ibu, sebagai istri juga gitu. Yang penting kita bisa menyelaraskan antara kehidupan rumah tangga dengan pekerjaan kita, seimbang. Karena kan kita itu sudah menjadi tanggung jawab suami ya, jadi lebih banyak kita harus mendengarkan suami gitu. Jangan sampai pekerjaan kita itu mengganggu keharmonisan keluarga kita gitu loh teman-teman ya. Terus, oh iya, ada teman-teman di luar sana yang buka praktek tapi dia itu nggak pengen, nggak mau menerima partus dulu karena ada beberapa hal, misalkan dia habis melahirkan, dia punya baby, repot gitu. Nah, kalian bisa nih meyakinkan pasien bahwa, maaf ya Bu, sementara di tempat saya itu tidak bisa membuka pelayanan persalinan dulu karena saya habis melahirkan, saya punya anak bayi, repot, nggak ada yang bantuin Bu, belum ada bidan jaga, kayak gitulah. Itu insya Allah pasien akan mengerti. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian itu udah nyaranin seperti itu, kalian harus memberikan solusi ke pasien. Misalkan, Ibu maaf ya Bu, saya habis lahiran, saya nggak bisa menangani persalinan dulu, tapi Ibu saya arahkan ke sini ya, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau ke teman bidan yang terdekat kayak gitu. Jadi pasien juga nyaman sama kalian, enak sama kalian, kalian juga bisa memberikan pelayanan yang baik kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi semuanya bisa, kalau misalkan kita itu bagaimana kita menyampaikan ke pasien, berkomunikasi, itu sebenarnya bisa kok kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita itu selaras dengan pekerjaan yang di rumah dan di tempat praktek ya. Terus urusan rumah tangga kita beres, pokoknya disesuaiin, nggak usah terlalu kaku. Pokoknya kita enjoy aja gitu. Because your mind is your power. Jadi pemikiran kalian adalah kekuatan kalian. Kalau misalkan kalian yakin kalian itu bisa menjalankan dua-duanya, kenapa kalian harus memilih salah satu? Yang penting kalian itu bisa membagi waktu. Insya Allah kalian bisa, kalian harus semangat. Insya Allah semua pasti ada jalan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin sekian dulu video dari aku ya teman-teman. Dah.